Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan, kita bertemu kembali pada hari pertama di minggu ini dalam Renungan Pagi kita Minggu 25 September 2022. Judul renungan kita, Pengabdian Orang Makedonia. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 3-5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Hampir semua orang percaya di Makedonia miskin dalam harta dunia, tetapi hati mereka meluap dengan kasih bagi Allah dan kebenarannya, dan mereka memberikan dengan senang hati untuk menyokong pekabaran Injil. Bila pengumpulan yang umum diambil di sidang-sidang kafir untuk meringankan orang-orang Yahudi yang percaya, kedermawanan orang-orang bertobat di Makedonia diberikan sebagai teladan untuk sidang-sidang yang lain. Menulis kepada orang-orang percaya di Korintus, Rasul itu menarik perhatian kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan dengan kerelaan sendiri. Kerelaan untuk berkorban di pihak orang-orang Makedonia yang percaya datang sebagai akibat penyerahan diri yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Allah. Mereka memberikan diri mereka kepada Allah, maka mereka dengan rela memberikan dengan leluasa dari harta mereka untuk menyokong pekabaran Injil. Tidak perlu mendesak mereka untuk memberi. Agaknya mereka bersuka dalam kesempatan untuk menyangkal diri mereka sendiri, malahan keperluan benda-benda dengan maksud untuk menunjang keperluan orang-orang lain. Bila Rasul itu hendak menahan mereka, mereka meminta dengan sangat kepadanya untuk menerima persembahan mereka. Dalam kesederhanaan dan ketulusan mereka, dan di dalam kasih akan saudara-saudara, dengan senang mereka menyangkal diri sendiri, dan dengan demikian berkelimpahan dengan buah-buah kebajikan. Kemakmuran rohani erat kaitannya dengan kedermawanan Kristen. Pengikut-pengikut Kristus harus bersuka dalam menyatakan kehidupan penebusnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin penting bagi kita pada kesempatan ini, kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Banyak umat-umat Tuhan yang hidup dalam penderitaan. Demikianlah halnya pada saat itu di jemaat Makedonia, di mana Paulus sangat memuji mereka oleh karena kasih persaudaraan mereka yang sungguh luar biasa. Meskipun dalam kelemahan, dalam kekurangan mereka, tetapi mereka tetap dapat bersatu di dalam menolong satu dengan yang lainnya, mengumpulkan apa yang bisa mereka berikan, bahkan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Tentu saudaraku, ini jugalah yang menjadi harapan Tuhan kita di zaman sekarang ini. Bagaimana kepedulian kita umat-umat Tuhan untuk dapat bersama-sama menanggung penderitaan dan kesulitan saudara-saudara kita, sehingga melalui itu mereka dikuatkan dan diteguhkan. Semoga pekabaran ini menguatkan iman kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami puji dan muliakan Engkau pada kesempatan ini ya Tuhan. Oleh karena kami merasakan kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam menjaga dan melindungi, bahkan dalam membangunkan kami kembali, memberikan kasih karunia untuk kami menikmati hari yang indah, hari yang baru. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih oleh karena pekabaran-Mu menguatkan kami sebelum melangkah melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini. Bagaimana kehidupan daripada umat-umat Tuhan di jemaat Makedonia menjadi contoh dan teladan bagi kami di zaman sekarang ini. Ya Bapa, begitu banyak harapan-harapan yang dapat dinyatakan kepada umat-umat Tuhan lewat tali kasih persaudaraan. Biarlah semua ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kami, supaya mulai kami bertumbuh ya Bapa, untuk dapat saling memperhatikan dan juga
saling menolong dalam berbagai kesulitan di antara sesama umat, dan bahkan melalui semua itu juga dapat memperkenalkan Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Oh Bapa yang baik, pergunakanlah kehidupan baik secara pribadi bagi umat-umat Tuhan, demikian juga keluarga, bahkan gereja Tuhan, untuk dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Dan juga hari ini Tuhan, hamba-Mu mendoakan supaya umat-umat Tuhan juga dapat berbahagia untuk Tuhan pakai menjadi saksi-saksi bagi-Mu. Tuhan kiranya memberkati umat-umat Tuhan dalam segenap usaha tangan pekerjaan mereka. Lancarkan dan berikanlah keberhasilan dalam semua rencana-rencana dan pekerjaan, supaya membawa keberuntungan dan juga berkelimpahan. Demikian juga yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka, sehingga lapangan pekerjaan itu membawa kecukupan bagi kebutuhan kehidupan mereka. Dan terkhusus bagi umat-umat Tuhan juga yang terhalang dalam melakukan segenap kegiatan mereka oleh karena penyakit yang ada dalam hidup mereka yang membuat mereka harus menderita. Tuhan, tolong kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupnya ya Bapa. Tumpangkan tangan-Mu dari surga, jamah tubuhnya, dan memberikan kesehatan dan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih. Tentu berkat penyertaan-Mu juga bagi semua orang-orang tua yang kami kasihi, senantiasa kami mendoakan Tuhan peliharakan hidup mereka dan iman mereka selalu diteguhkan. Ampuni kami Tuhan, sepanjang hari ini biarlah kami berjalan di dalam kasih karunia-Mu saja. Tetap mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.